Bapak Ibu Saudara sekalian, tema ibadah kenaikan Yesus di Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung 3 unit adalah ini. Level up responsibility. Ya. Level up artinya naik tingkat, responsibility artinya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk naik tingkat. Begitu kira-kira kalau saya terjemahkan. Bapak Ibu ini khotbah 3 jam ya. Mulai dari jam 11 malam kemarin sampai jam 2 pagi tadi pagi. Ya, kami tiba di Bandung kemarin sore, Bapak Ibu, saya demam. Saya ajak Mas Gareng makan soto ayam dan air jeruk nipis hangat begitu ya. Karena konon katanya kalau orang demam makan nasi soto ayam agak membantu. Saya coba tidur Bapak Ibu, tapi rumah kami penuh, saya tidur di tempat Papa karena kami tidak ingin Papa sendirian melewati malam hari ini, kami bikin rame. Sepupu Bu Priska ada, keponakan kami Paulian ada. Setiap 1 jam itu rasanya saya dengar suara Paulian ya Bapak Ibu ya, kenceng gitu ya, teriak-teriak ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ini ayatnya. Mari kita baca bersama Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Ini ayat yang diberikan kepada kita untuk kita gali, kita pelajari begitu ya, baik di Kalam Kudus Bandung 3 unit ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, Bapak Ibu boleh cek. Bapak Ibu sudah dapat semuanya? Ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berkhotbah bagaimana? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, begini. Ini gambar apa? Bapak Ibu, saya yakin ada banyak di antara Bapak Ibu, khususnya orang muda yang suka main game, betul ya? Game level pertama dan game level 10 itu sudah jelas beda Bapak Ibu. Beda apanya? Bapak Ibu lihat, kalau di level 1 musuhnya masih mungkin biasa-biasa saja. Di level 10 tantangan makin sulit, tanggung jawabnya makin besar. Semakin naik level, tingkat permainan, tingkat kesulitan game itu akan semakin tinggi Bapak Ibu. Baik jenis musuhnya, begitu ya, tantangannya, tingkat kerumitannya naik Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak mungkin seorang gamer berkata saya mau naik level tapi saya kepingin tanggung jawabnya tetap sama. Nggak bisa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kenaikan Yesus adalah momen level up terbesar dalam sejarah iman. Bukan hanya bagi Yesus, tetapi terutama bagi para murid. Gimana maksudnya? Waktu Yesus naik ke surga, tanggung jawab untuk tidak ikut naik ke surga tapi turun ke bumi, itu diberikan, dialihkan kepada orang percaya, kepada murid-murid Yesus, kepada kita semua. Ya. Saya mau jelaskan konteks historis dan naratifnya dulu. Bapak Ibu, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas Bapak Ibu. Salah satu murid Yesus sebagai lanjutan dari Injil Lukas. Ya. Nah, surat Kisah Para Rasul ini ditujukan kepada seseorang yang bernama Theophilus Bapak Ibu. Dan isi daripada kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan kelanjutan karya Yesus melalui, bukan Yesus lagi, tetapi Roh Kudus. Nah, pasal yang kita baca, Kisah Para Rasul 1 itu adalah bridge, jembatan dari pelayanan Yesus di bumi menuju pelayanan gereja di dunia. Ingat itu, dari pelayanan Yesus di bumi menuju pelayanan gereja di dunia. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Yesus selama 40 hari setelah kebangkitan, ya, apa yang dia lakukan? Dia menampakkan diri, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah, dia mempersiapkan para murid Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada yang menarik.
Di momen kenaikan khususnya di ayat yang ke-9 ada frasa seperti ini. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Kata Yunani eperte, artinya diangkat ke atas, itu adalah bentuk pasif yang sifatnya ilahi. Allah yang melakukannya kepada Yesus. Artinya terangkat di sini, eperte di sini bukan sekedar pergi. Ini adalah tindakan daripada Allah Bapa yang memuliakan Yesus, Bapak Ibu. Ada kelanjutannya. Frasa awan menutupnya, Bapak Ibu. Bahasa Yunani daripada awan ini adalah nepele, awan kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu harus tahu di dalam perjanjian lama, awan melambangkan, menyimbolkan hadirat Allah yang hadir. Di mana itu? Di kitab Keluaran, di kemah suci, di Gunung Sinai, awan kemuliaan Allah menutupi, artinya Yesus masuk ke dalam kemuliaan ilahi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang menarik juga adalah respon daripada murid di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 frasanya berkata begini, mereka menatap ke langit, menatap ke langit. Kata Yunaninya adalah athenisontes. Athenisontes artinya menatap dengan fokus, fokus terpaku. Artinya murid itu terpana dengan momen itu, mereka tidak bergerak, mereka seakan stuck, Bapak Ibu. Kita lanjut lagi konteks daripada ayat yang kita baca tadi. Lalu ada teguran malaikat, ayat yang ke-11. Malaikat menegur murid-murid itu dan berkata, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ya. Bapak Ibu, tafsiran daripada ayat ini adalah begini, ini bukan teguran kasar, tapi semacam, bisa dikatakan semacam koreksi hidup. Pesan intinya, hai murid, jangan hanya kagum, lihat-lihat ke atas. Jangan hanya melihat ke atas, saatnya kalian bergerak ke bawah, ke dunia. Jadi Bapak Ibu, ada semacam benang merah, level up responsibility. Bapak Ibu, benang merah itu apa sih Bapak Ibu? Ada yang bersering ngomong, jadi benang merah dari peristiwa ini adalah benang merah, artinya ya semacam idiom bahasa Indonesia untuk menunjukkan keterkaitan atau inti pokok permasalahan. Sebenarnya ada dua arti. Saya tidak jelaskan arti yang berikutnya ya. Itu ternyata ada kisahnya juga ya. Banyak kisah dunia, benang, betul-betul benang, terutama berkenaan dengan perjodohan. Tetapi benang merah di sini artinya suatu idiom dalam bahasa Indonesia menunjukkan keterkaitan atau inti pokok permasalahan. Bahwasanya kenaikan Yesus bukan akhir tetapi awal tanggung jawab baru bagi murid-murid. Bagi kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ada 3 hal poin penting yang saya mau sampaikan pagi ini. Yang pertama Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi adalah ini. Poin pertama, dari penonton menjadi apa Bapak Ibu? Pelaku. Dari penonton menjadi pelaku. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 berbunyi begini Bapak Ibu. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Menatap ke langit, murid-murid hanya berdiri, melihat, terpaku. Jadi mereka ini masih dalam mode penonton mujizat. Wih luar biasa ya Tuhan itu. Mereka masih dalam mode pengagum Yesus. Lalu di ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, ya sebelumnya ada berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kami melihat dia naik ke surga. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kelanjutannya adalah, waktu mereka lagi menatap ke langit, malaikat itu berkata, kenapa kalian hanya berdiri? Di sini ada semacam penggambaran bahwa level lama yang sedang berlangsung adalah mereka sekedar menonton.
Yang dituntut daripada mereka, murid-murid itu adalah level yang baru, yaitu bertindak Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, ilustrasinya seperti ini. Saya pernah diajarin sama papi naik sepeda, almarhum ya Bapak Ibu. Awalnya saya tuh ngelihat papi mencontohkan begitu ya. Begini nih, kamu atur dulu, terus kemudian pedal begitu ya. Wah, sepeda mini zaman bahala waktu saya masih SD itu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Ya. Kalau sekarang bisa disesuaikan dengan umur berapapun. Jadi belajar naik sepeda waktu itu enggak mudah Bapak Ibu. Lalu kemudian papi itu juga membonceng saya sambil nunjukin, sambil ngomongin begitu ya. Jadi saya udah mulai ngerasakan, oh ngatur keseimbangan seperti apa. Sampai suatu saat papi itu berkata, nah sekarang kamu yang mancal, yang goes. Ada suatu level up Bapak Ibu, naik tingkat. Saya mulai dilepaskan sendiri. Supaya saya lebih percaya diri, lebih mandiri, lebih bertanggung jawab dengan sepeda yang sudah diserahkan kepada saya. Nah Bapak Ibu, pertanyaan refleksi buat kita. Apakah Bapak Ibu sekarang ini masih dalam hanya menonton pekerjaan Tuhan? Nonton. Lihat orang sibuk sendiri, capek sendiri, begitu ya. Mereka keluar uang, tenaga, waktu, kita datang ke gereja menikmati. Apakah iman Bapak Ibu saudara sekalian hanya sebatas kagum? Jadi aplikasinya apa Bapak Ibu? Aplikasinya ya begini. Yuk, mulai hari kenaikan Yesus ini mulai ambil bagian aktif dalam pelayanan. Jangan hanya nonton saja. Jangan hanya duduk di gereja waktu ibadah Bapak Ibu. Jangan hanya hadir, yuk terlibat Bapak Ibu. Yuk naik level dari penikmat firman menjadi apa Bapak Ibu? Pelaku firman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya naik lagi ke poin kedua Bapak Ibu dari khotbah saya. Poin kedua adalah dari ketergantungan menjadi kedewasaan. Yesus secara fisik tidak lagi bersama mereka. Wah bisa enak ya, bisa ketemu. Berdoa kepada Yesus dan bertemu dengan Yesus secara langsung beda sekali Bapak Ibu, saya yakin. Jelas murid-murid waktu itu masuk situasi yang baru. Mereka nggak bisa lagi bertemu secara fisik, ngobrol, ngomong langsung dengan Yesus, nggak bisa. Dan ini jelas mengejutkan buat mereka, jelas cukup menakutkan buat mereka. Tapi Allah, Yesus tahu ini perlu. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa? Karena iman yang dewasa tidak tergantung pada kehadiran fisik, tetapi pada kehadiran Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Iman yang dewasa tidak tergantung pada kehadiran fisik, tetapi pada kehadiran Roh Kudus. Ibarat seorang guru yang baik. Guru tidak akan selamanya mendampingi murid waktu ujian. Dia akan mundur supaya murid bertumbuh Bapak Ibu. Ada suatu insight teologis yang penting di sini. Masih di dalam pasal 1 ayat yang ke-8, tadi nggak kita baca. Itu ada kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Betul ya? Jadi Yesus itu naik ke surga supaya apa Bapak Ibu? Supaya Roh Kudus turun. Supaya kita, supaya murid tidak bergantung kepada melihat. Tetapi hidup di dalam iman Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan refleksi buat kita. Apakah iman Bapak Ibu masih tergantung pada kondisi? Kalau kondisi baik-baik saja, Bapak Ibu bisa melihat, merasakan enak, Bapak Ibu baru percaya. Ataukah Bapak Ibu hanya merasa kuat saat merasakan Tuhan? Bapak Ibu hanya kuat saat merasakan Tuhan. Aplikasinya buat kita Bapak Ibu, mari kita latih disiplin rohani. Mari bangun kebiasaan berdoa, membaca firman. Tetap setialah meski tidak merasakan apa-apa. Kok aku ngerasa kering ya? Rasanya Tuhan udah jauh daripada saya. Kita perlu belajar berjalan dengan iman Bapak Ibu, bukan dengan perasaan ya.
Saya masuk ke bagian terakhir dari khotbah saya, poin yang ketiga. Dari menatap ke langit menjadi mengubah bumi. Malaikat berkata, ya, malaikat itu yang putih-putih itu tuh, yang dua itu. Ya, paling kiri. Malaikat berkata begini, Yesus akan datang kembali. Di sini Allah mau memberikan arah perihal kita nggak boleh hanya menunggu, bukan hanya menunggu. Tapi kita mesti mengerjakan misinya Tuhan, Bapak Ibu. Ada kebenaran penting di sana, artinya kenaikan Yesus bukan alasan untuk kita pasif, tapi dasar untuk aktif, Bapak Ibu. Kita itu hidup di antara kenaikan dan kedatangan kembali. Itulah yang di istilah teologis disebut sebagai the mission gap. The mission gap. Kita hidup di antara kenaikan dan kedatangan kembali. Bapak Ibu, ibaratnya ada seorang raja yang pergi ke luar negeri dan berkata kepada pembantunya, tolong ya, kelola kerajaan ini sampai aku kembali. Nah, pelayan yang baik itu nggak akan duduk diam-diaman gitu ya, tapi dia akan mengelola dengan baik. Dia akan membangun dan mengembangkan apa yang sudah dikerjakan oleh rajanya. Supaya waktu raja kembali dan ketika dia meminta pertanggungan jawab, dia puas karena pembantunya sudah setia dalam tugas. Pertanyaan refleksi buat kita pagi ini Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan selama menunggu Tuhan datang kembali setia yang bisa datang setiap saat itu. Tolong tanyakan kepada diri sendiri apakah hidup kita sudah berdampak bagi dunia, minimal dunia di sekeliling kita. Aplikasinya Bapak Ibu, yuk mari kita jadi saksi di lingkungan kita. Bahwa nilai-nilai kerajaan Allah itu di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan kita. Mari kita hidup dengan kesadaran bahwa Yesus akan datang kembali. Setiap saat dia bisa datang. Oleh karena itu betapa pentingnya untuk kita hidup benar di hadapannya. Saya tiba di kesimpulan dari khotbah saya. Jadi kenaikan Yesus adalah tanda kita harus naik level Bapak Ibu. Bukannya sudah jadi orang Kristen kita harus hidup lebih nyaman, lebih santai. Tidak, tetapi kita harus hidup lebih bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi kalau saya ringkaskan, 3 level up itu apa saja Bapak Ibu? 3 level up tadi, dari penonton menjadi pelaku. Dari ketergantungan menjadi kedewasaan. Dari menatap langit menjadi mengubah bumi. Closing statement dari saya Bapak Ibu perihal level up ini. Kalau Yesus tetap di bumi, mungkin kita akan terus bergantung. Kita yang ada di Bandung, kita harus naik pesawat berapapun itu, waktu kita lagi stres, depresi, pergi menemui Yesus yang hidup di Timur Tengah. Karena dia cuma bisa ditemui di sana. Tetapi Bapak Ibu, Yesus naik supaya kita dipanggil untuk naik level Bapak Ibu. Sekali lagi izinkan saya bertanya. Area mana dalam hidup Bapak Ibu yang Tuhan ingin ditingkatkan level up? Kira-kira tanggung jawab apa yang selama ini Bapak Ibu selalu hindari berkenaan dengan relasi Bapak Ibu dengan Tuhan? Dan pertanyaan penutup, langkah konkret apa yang Bapak Ibu bisa lakukan mulai minggu ini, mulai hari ini Bapak Ibu? Mari kita tunduk kepala berdoa. Ya Allah, kami tidak mau hanya berdiri dan menatap. Kami mau melangkah dan bertindak ya Tuhan. Mohon naikkan level iman kami ya Tuhan dan mampukan kami memikul tanggung jawab sebagai saksi-Mu di dunia. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.